Annyeonghaseyo, welcome to my channel. Guys, ketemu lagi ya sama aku Nana. Gimana kabar kalian hari ini? Aku harapkan selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini aku mau ajak kalian semuanya untuk mereview drama Korea yang berjudul When the Weather is Fine. Nah, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel aku dan belum subscribe, kalian klik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Kalau kalian suka channel aku ini, kalian klik tombol like-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau aku update video terbaru. Nah, kita langsung mulai aja ya. Check it out. When the Weather is Fine sudah tayang di stasiun GTBC mulai tanggal 24 Februari sampai dengan 21 April 2020. Drama ini disutradarai oleh Han Ji Sung. Dia juga merupakan sutradara dari beberapa drama populer lainnya, yaitu Alone in Love, Mistress, dan Valid Love. Drama When the Weather is Fine ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, yaitu When the Weather is Fine, karya dari Lee Do-woo. Dan sutradara Han Ji Sung ini juga bekerja sama dengan penulis novelnya, yaitu Lee Do-woo. Untuk penulis naskahnya adalah Han Garam. Drama When the Weather is Fine ini pemeran utamanya ada dua orang. Yang pertama adalah Park Min Young. Kalian semua pasti sudah kenal ya sama aktris cantik ini. Dia ini sudah laris manis membintangi beberapa drama Korea populer, antara lain yaitu City Hunter, Healer, Dr. Jin, Queen of 7 Days, What's Wrong with Secretary Kim, dan Her Private Life. Untuk pemeran utama yang kedua adalah Seo Kang Joon. Seo Kang Joon ini merupakan seorang idol. Dia member dari boy band Surprise. Dia ini juga aktor yang sudah membintangi beberapa drama Korea populer lainnya, yaitu Watcher, In the Roads, Cheese in the Trap, Are You Human, dan The Third Charm. Oke, kita masuk ke sinopsisnya ya guys. Jadi drama When the Weather is Fine ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Mok Hae-won yang diperankan oleh Park Min Young. Mok Hae-won ini karakternya, dia ini gadis yang cantik, baik hatinya. Dia ini juga sosok yang periang, ceria, dan hangat ya guys. Nah, sejak kecil Mok Hae-won ini juga sudah pandai bermain alat musik, yaitu alat musik cello dan juga piano. Tapi sejak kecil Mok Hae-won ini lebih fokus untuk bisa lebih ahli dalam bermain alat musik cello saja guys. Nah, sayangnya suatu hari Mok Hae-won ini dibuat kecewa dan sakit hati, hatinya terluka oleh sikap dan perbuatan dari teman-teman di sekolahnya, dari keluarganya, dan juga dari lingkungan di pekerjaannya. Park Hae-won ini profesinya, dia ini bekerja kesehariannya sebagai guru privat atau guru les alat musik cello ya guys. Nah, karena kejadian itulah Mok Hae-won yang tadinya ceria, baik hati, periang, hangat, itu dia tuh berubah jadi sosok gadis yang pendiam, dan dia ini jadi tertutup sama orang-orang di sekitarnya. Dia ini jadi orang yang introvert guys. Dia sudah tidak bisa percaya lagi dengan orang-orang di sekitarnya, apalagi terutama orang asing ya guys. Nah, akhirnya setelah musim dingin itu tiba, Mok Hae-won yang sudah muak dan bosan dengan kehidupannya di kota Seoul,
Hewan ini saat musim dingin tiba memutuskan untuk meninggalkan kota Seoul. Dia ingin pergi ke kampung halamannya yang bernama desa Bokhyun. Memang sih guys, hewan ini setiap musim dingin tiba atau setiap dia libur, dia pasti pulang ke kampung halamannya. Tapi untuk kali ini hewan memutuskan untuk dia ingin stay lebih lama di kota atau di desa Bokhyun ini karena dia ingin merefresh pikirannya saja, ingin liburan di sana gitu guys. Nah, saat hewan ini sudah tiba di desa Bokhyun, dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Im An Sup yang diperankan oleh Seo Kang Jun. Im An Sup ini adalah teman semasa SMA dan juga dia ini tetangga dari Hewan. Jadi mereka ini sudah kenal sejak kecil, sudah akrab dan sudah berteman baik dengan Im An Sup ini guys. Im An Sup ini orangnya sangat hangat, dia orangnya sangat sederhana, dia orangnya itu pendiam, penurut sama keluarganya. Im An Sup ini adalah pemilik dari toko buku Good Night Store. Dia ini adalah sosok pria yang sederhana, jadi kesehariannya dia itu selalu menghabiskan waktunya untuk membaca buku, minum kopi, menulis blog pribadinya, menjual buku-bukunya melalui online, situs online ya guys. Dan dia juga terkadang disibukkan oleh kegiatan membantu usaha orang tuanya. Nah, selain Im An Sup ini orangnya pendiam dan juga penurut sama orang tuanya, tapi Im An Sup ini sebenarnya sosok yang hangat ya guys. Nah, Im An Sup itu orang yang sangat menyukai kehadiran musim dingin karena dia ini setiap musim dingin tiba itu selalu menantikan kehadiran Hewan ke kampung halamannya. Karena dia tahu setiap musim dingin tiba Hewan itu pasti akan datang pulang ke kampung halamannya di desa Bokhyun ini. Karena Im An Sup ini sebenarnya sudah lama diam-diam itu menyukai, naksir sama Hewan. Jadi diam-diam dia itu menjadi pengagum berat, pengagum rahasianya Hewan ya guys. Luapan kebahagiaan Im An Sup saat bisa ketemu lagi dengan Hewan itu bisa dilihat di blog pribadinya, karena dia tuh mencurahkan semua yang dia rasakan di blog pribadinya itu guys. Nah, apalagi saat Hewan itu akhirnya melamar pekerjaan menjadi pekerja paruh waktu di toko buku miliknya, jelas itu membuat Im An Sup itu sangat senang ya guys. Dia sangat happy banget karena kalau Hewan itu kerja di toko bukunya, otomatis dia akan lebih sering ketemu sama Hewan. Bahkan Im An Sup sendiri ini sebenarnya nggak menyangka ya kalau Hewan ini mau bekerja di toko buku miliknya. Nah, sejak itu mereka ini menjadi semakin dekat karena bertemu setiap hari dan kehidupan mereka ini jadi lebih berwarna ya guys. Di sisi lain Hewan itu mulai merasakan kenyamanan dan hangatnya di kehidupannya saat dia itu sudah sampai di kampung halamannya di desa Bokhyun. Apalagi saat dia itu sudah bekerja sebagai pekerja pada waktu di toko buku Good Night Store miliknya Im An Sup. Karena di Seoul itu menurut Hewan itu orang-orangnya amat kompetitif dan sibuk untuk menjatuhkan orang lain, sikut sana sikut sini, politik sana politik sini gitu guys. Jadi orang yang tulus itu sangat sulit, tulus dan jujur itu kayaknya udah nggak ada di Seoul gitu menurut dia. Nah, tapi saat dia bekerja di toko buku Good Night Store dan dia bertemu dengan banyak orang di sana, dia tuh menilai kalau masyarakat di desa Bokhyun ini berbeda gitu. Mereka itu lebih mendahulukan orang lain dan saling berbagi. Mereka orangnya itu sangat baik-baik dan hangat. Jadi Hewan itu sangat menyukai lingkungan di
kampung halamannya ini guys. Nah, kendati demikian itu bukan berarti Mok Hye-won itu tidak punya masalah ya. Justru timbul masalah baru saat dia itu, salah satunya itu saat dia bertemu kembali dengan Kim Bo Young yang diperankan oleh Im Se-mi. Jadi Kim Bo Young ini adalah mantan teman lama atau teman dekat Mok Hye-won ketika masih di SMA. Hubungan pertemanan Mok Hye-won dengan Kim Bo Young ini jadi rusak ketika Kim Bo Young ini menyebarkan rumor bahwa ayahnya Mok Hye-won ini adalah yang membunuh ayahnya. Nah, ketika Mok Hye-won bertemu dengan Kim Bo Young, seperti luka lama itu, seperti apa ya, kayak terbuka lagi gitu, kayak terkuak lagi gitu guys. Nah, pada saat Kim Bo Young itu ingin membicarakan permasalahan mereka di masa lalu ini secara baik-baik, itu sangat sulit ya pada Mok Hye-won, karena sebenarnya hal itu tuh sudah merupakan trauma tersendiri, memberikan trauma yang mendalam di kehidupan Mok Hye-won. Satu persatu luka lama Mok Hye-won dan Im Am-suk ini muncul kembali. Luka yang menyebabkan mereka ini kesulitan dalam menjalani hidup karena mereka itu harus menjalani atau menanggung itu sendirian. Kira-kira apa ya guys yang terjadi pada masa lalu mereka sampai mereka itu mendapatkan trauma sedalam itu? Nah, justru karena masalah itulah mereka ini menjadi semakin dekat. Mereka ini saling menguatkan, saling support, bahkan saling memberikan kehangatan satu sama lain ya guys. Nah, sebenarnya bagaimana status hubungan mereka? Apakah mereka ini akhirnya jadian atau pacaran? Bukankah setelah musim dingin itu berakhir dan musim semi tiba, Mok Hye-won itu harus kembali lagi ke kota Seoul? Ada yang tahu? Oke, kita masuk ke reviewnya ya guys. Nah, aku mau infokan buat kalian yang kurang suka nonton drama yang alur ceritanya sangat lambat, aku saranin kalian skip drama ini, karena menurut aku drama When the Weather is Fine ini alur ceritanya itu sangat lambat. Karena untuk pengenalan karakternya itu bisa sampai 2-3 episode itu guys. Saya bukan berarti drama ini nggak layak untuk ditonton ya. Drama ini sebenarnya bagus, cuman memang alur ceritanya itu lambat gitu guys. Nah, alasan kenapa drama ini layak untuk ditonton, yang pertama karena dibintangi sederet bintang papan atas Korea yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan kemampuan aktingnya benar-benar gak usah diragukan lagi. Di samping dibintangi oleh Park Min Young dan juga Seo Kang Joong sebagai pemeran utama, drama ini juga dibintangi oleh artis-artis lain yaitu Moon Jae-hee, Lee Jae-wook, dan Lim Se-mi. Nah, kemampuan akting untuk pemeran utamanya Park Min Young dan Seo Kang Joong, keduanya ini merupakan bintang yang sudah laris manis membintangi beberapa drama romantis ya. Terutama Park Min Young, dia ini langganan main di drama yang romantis. Aku suka banget akting dia saat dia main di City Hunter, What's Wrong with Secretary Kim, dan Her Private Life. Di drama ini pun dia bisa loh memerankan sosok Mok Hye-won yang menurut aku sosoknya itu sangat dingin, cool, dingin banget lah orangnya ya. Ya mungkin karena dulu di masa lalunya dia itu mendapatkan trauma, luka yang sangat mendalam. Belum lagi saat dia tinggal di Seoul, dia juga dilukai hatinya, dibuat kecewa oleh lingkungan sekitarnya, oleh orang tuanya, oleh teman-teman di tempat kerjanya, bahkan teman-teman di sekolahnya. Makanya dia itu berubah dari orang yang periang itu jadi orang yang tertutup, pendiam gitu ya guys. Tapi di saat dia itu dekat dengan Im Am-suk, dia ini jadi sosok bisa
akhirnya bisa tersenyum, bisa happy. Aku suka itu dia di sini guys. Nah, chemistry mereka itu dapat di drama ini. Yang ketiga, drama When the Weather is Fine ini layak untuk ditonton karena alur ceritanya itu benar-benar bagus ya. Sisi romansanya itu benar-benar dikemas dengan sangat baik, sangat hangat, karena latar belakangnya itu benar-benar latar belakang pedesaan. Jadi penonton itu akan disuguhkan dengan pemandangan pedesaan yang bisa membuat mata itu jadi seger gitu guys. Nah, ini cocok buat kalian yang pecinta buku dan puisi, pecinta novel, karena di dalam drama ini itu juga akan ditayangkan, diceritakan ada grup buku yang setiap minggunya itu mereka tuh saling kumpul gitu, dimana mereka itu sharing buku apa aja sih yang udah mereka baca, sharing apa aja lah tentang buku, tentang puisi kayak gitu guys. Jadi menurut aku sih keren juga sih ya, cocok buat kalian yang benar-benar maniak baca buku dan puisi. Drama ini ratingnya fluktuatif antara 1 sampai 2%. Aku nggak tahu kenapa, padahal ceritanya bagus, kenapa kok ratingnya kok antara 1 sampai 2% aja. Rating terendah ada pada episode kedua yaitu 1,56%, dan rating tertingginya ada pada episode akhir yaitu 2,67%. Oke, aku sudah selesai guys dengan reviewnya. Buat kalian yang belum nonton drama ini, kalian wajib untuk coba nonton. Ini bisa jadi rekomendasi buat kalian yang gak ada kerjaan di rumah, bete, boring, gabut, apa yang harus lakuin, mending nonton drama Korea. Apalagi buat pecinta drama Korea wajib untuk nonton ini karena ada Park Min Young di sini dan ada Seo Kang Joon. Nah, aku udah selesai nge-reviewnya. Buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu ya guys. Oke. Terima kasih yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di next video berikutnya. Dadah.